Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dalam pembelajaran tematik dengan Miss Chandra di sini ya. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai kosakata baku. Selanjutnya, siswa dapat memahami manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang terakhir, siswa akan memahami bagaimanakah cara untuk menghargai jasa para pahlawan. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar mengenai kosakata baku. Lalu, apakah pengertian dari kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Biasanya sumber utamanya berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, lawan dari kosakata baku adalah kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku berarti kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri dari kosakata baku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kosakata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah manapun dan bahasa asing. Selanjutnya, bahasa baku bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Yang biasanya digunakan sebagai percakapan sehari-hari adalah kata tidak baku. Selanjutnya, pemakaian imbuhan. Yang keempat, mempunyai arti yang tidak rancu atau tidak mengandung makna ganda. Yang terakhir, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut contoh penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Yang pertama, yang baku saya, tidak baku gue. Yang baku bertemu, tidak baku ketemu. Yang baku kesempatan lain, yang tidak baku lain kesempatan. Selanjutnya, yang baku kantor tempat, yang tidak baku kantor di mana. Yang baku dengan, yang tidak baku sama. Yang baku memberi, yang tidak baku kasih. Selanjutnya, contoh yang terakhir, ayah bekerja keras, itu baku. Yang tidak baku, ayah kerja keras. Selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan ya. Manfaat tumbuhan ini sangat banyak ya untuk kita, manusia dan untuk lingkungan. Sebagai bahan makanan, misalnya sebagai sayur-sayuran ada sayur kol, sayur bayam, sayur paku ya, dan masih banyak lagi. Buahnya misalnya buah mangga, manggis, durian, biji, padi ya, nasi yang kalian makan sehari-hari itu dari padi, gandum, jagung. Selanjutnya sebagai bahan bangunan ya, biasanya bahan bangunan tumbuhan yang digunakan adalah pohon jati, Borneo dan meranti. Sebagai bahan obat-obatan, obat gatal-gatal menggunakan daun sirih, panas dalam itu memakai akar alang-alang, malaria itu menggunakan kulit batang kina, batuk ginjal itu bisa menggunakan daun kumis kucing, dan obat diare bisa juga menggunakan daun jambu biji. Selanjutnya bahan baku industri, ada industri ban, misalnya menggunakan getah karet. Untuk kertas ya, buku yang sekalian sehari-hari gunakan itu berasal dari kayu pinus namanya. Minyak goreng itu berasal dari kelapa sawit. Manfaat tumbuhan selanjutnya adalah bahan pewarna alami. Misalnya warna kuning itu pada kunyit, pewarna hijau bisa menggunakan daun suji atau pandan. Warna merah cabai, warna orange atau jingga itu bisa menggunakan wortel. Sebagai bahan penyedap makanan, contohnya ada pada serai, jahe, lada, pala, cengkih ya, dan lain-lain ya. Begitu banyaknya manfaat dari tumbuhan. Lanjutkan ke manfaat dari hewan ya.
hewan memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama sama seperti tumbuhan, yaitu penghasil bahan pangan. Contohnya daging yang kalian setiap hari konsumsi ada sapi, ayam, kambing. Telur, misalnya telur ayam, telur bebek. Susu berasal dari kambing dan sapi. Selanjutnya penghasil bahan sandang, misalnya kain sutra, ya berasal dari ulat sutra. Kain wol itu berasal dari bulu domba, ya. Wol itu biasanya cenderung hangat ya kalau digunakan. Terus bahan jaket kulit itu bisa dari kulit sapi, kerbau, dan ular. Tas kulit bisa dari kulit buaya, ya. Selanjutnya penghasil bahan obat-obatan, ya. Cacing ya bisa dimanfaatkan dagingnya untuk obat. Contoh yang lainnya mungkin ular dan kalajengking ya bisa diambil bisanya untuk obat. Selanjutnya penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi digunakan untuk misalnya membuat wayang kulit. Selanjutnya penghasil pupuk organik, misalnya sapi ya juga dimanfaatkan kotorannya sebagai pupuk kandang. Selanjutnya penghasil tenaga menarik delman, biasanya menggunakan kuda. Kita dapat menikmati manfaat berbagai jenis makhluk hidup di sekitar kita karena negara kita telah merdeka. Kita harus berterima kasih kepada para pejuang yang telah berjuang melawan penjajahan. Berkat perjuangan mereka, kita dapat menikmati kemerdekaan. Lalu, bagaimanakah cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan? Berikut ini Miss akan menyebutkan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan. Yang pertama, mendoakan mereka. Pahlawan, kini mereka telah tiada. Sebagai wujud terima kasih kita terhadap perjuangan dan jasa mereka, sudah sepatutnya lah kita mendoakannya agar dapat diterima di sisi Tuhan secara layak. Yang kedua, meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap yang mereka miliki harus diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanannya. Para tokoh perjuangan itu memiliki cita-cita yang mulia. Kita yang pada masa hidup kemerdekaan sudah sepatutnya melanjutkan cita-cita mereka dengan cara bekerja keras sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Atau bagi seorang pelajar, kita harus belajar dengan tekun sehingga meraih apa yang kita cita-citakan. Yang keempat, membuat prestasi demi kejayaan negeri. Para tokoh pejuang kemerdekaan telah membawa kita pada masa kemerdekaan, masa di mana kita memberi kebebasan kepada kita untuk berkarya dan berprestasi. Prestasi yang dapat diraih seseorang dari berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, itu anak-anak cara bagaimana kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Untuk materi pembelajaran hari ini, Miss cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak sudah dengan baik menyimak dan memperhatikan ya video pembelajaran dari Miss ya. Untuk soal latihan nanti Miss berikan di WA group ya. Selamat belajar. Terima kasih.